Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya mau membayangkan ya, mengimajinasikan kalau tiba-tiba pemerintah melakukan satu keputusan radikal sebelum Lebaran tiba, yaitu menetapkan Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan itu sebagai organisasi teroris ya, sebagaimana pemerintah menetapkan KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua, sebagai kelompok teroris. Maka kalau itu ditetapkan, meskipun itu aneh karena Front Pembela Islam sudah bubar, tapi pemerintah itu di masa sekarang ini bisa berbuat apa saja semau-maunya seperti Tuhan, itu tidak ada ya. Jadi kalau memang Front Pembela Islam itu ditetapkan sebagai kelompok teroris, maka banyak yang bisa diselesaikan oleh pemerintah sekaligus ya, dan menyempurnakan kezalimannya. Pertama, peristiwa pembunuhan 6 orang Front Laskar FPI yang di kilometer 50 itu tentu sudah langsung tidak bisa diurus ya. Maksudnya tokoh-tokohnya, pelaku-pelakunya di lapangan maupun sampai ke atas yang memerintahkan pembunuhan itu tentu tidak akan bisa diseret ke meja hijau ya, karena mereka adalah teroris ya. Itu kan yang pertama. Yang kedua, terjadi semacam rasa takut yang meluas ya di kalangan masyarakat ya, yang akan dengan mudah nanti bisa diperlakukan dengan semena-mena kan oleh aparat, karena Front Pembela Islam aja bisa ditetapkan dengan mudah sebagai organisasi teroris ya. Jadi rangkaiannya panjang ya, dan kemudian yang tersisa, perlawanan yang tersisa secara formal nanti tinggal Partai Umat yang masih dilirik ya, yang masih diperhitungkan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingan yang akan terganggu oleh Partai Umat ya, pimpinan Amin Rais yang baru dideklarasikan 17 Ramadan 29 April kemarin. Tetapi ini mudah dijegal secara yuridis, akan tidak terdaftar misalnya di Kemenkumham ya. Berarti selesai itu, Partai Umat tidak bisa ikut pemilu dan tidak bisa mencalonkan calon yang betul-betul murni ya, yang tidak terkontaminasi oleh partai-partai politik yang lain. Jadi kemudian tokoh-tokoh oposisi, kalau Front Pembela Islam ditetapkan sebagai organisasi teroris, tentu tokoh-tokoh oposisi seperti Syahganda, Habib Rizik itu jelas akan diperpanjang atau akan diduga, pengamat menduga akan dikeluarkan setelah pemilu usai. Setidak-tidaknya untuk Habib Rizik yang paling vokal, yang bisa mengkonsolidasikan gerakan perlawanan dari seluruh oposisi yang terserak-serak itu tahun 2026 ya, setidak-tidaknya sekitar itulah, setelah pemilu selesai mungkin mereka akan dilepaskan satu demi satu. Dan yang tersisa lagi, kalau memang Partai Umat itu kemudian tidak bisa didaftarkan karena dicegah secara administratif, dan itu peluang itu besar ke arah sana, karena mereka juga takut kan pada tokoh sebesar Amin Rais yang predictable, yang bisa diduga maunya dan tidak bisa ditawar-tawar sebagaimana Habib Rizik, yaitu Amin Rais. Maka itu dengan cara yang mudah ya, alat perjuangannya yaitu Partai Umat itu akan mudah disingkirkan dari gelanggang percaturan pemilihan presiden tahun 2024 dan dipotong akarnya, dicabut akarnya, atau tidak ditumbuhkan akarnya sejak hari ini. Yang tersisa tentu kalangan civil society akan menggunakan YouTube ya untuk bekerja dan melakukan perlawanan intelektual atau perlawanan hati nurani. Dan di sini tampaknya pemerintah akan kebingungan ya, karena nggak mungkin juga menutup saluran YouTube di zaman sekarang ya. Dan itulah yang masih tersisa ya, apalagi sekarang para YouTuber itu mengkonsolidasikan diri seperti yang digagas oleh
all you ya, all you itu apa sih, all apa, lintas YouTuber ya. Jelas pokoknya mereka termasuk di situ. Kemarin saya lihat ada Fadlizon, ada Refli Harun, ada ya YouTuber itulah, ada Dahlan Iskan, ada siapa lagi ya. Itu yang pertama. Terus ada juga kelompok baru yang namanya SNN, satu net atau apa itu, satu net news work apa ya, siapa, Refli Harun juga. Itu satu simpul-simpul perlawanan yang masih tersisa ya. Kemudian ada FNN, dan yang terakhir tentu ada Saiful Zaman yang menggagas Muslim YouTuber apa itu, Mike, Muslim YouTuber Community ya, Mike, singkat Mike. Jadi akan kalau Habib Rizik itu dikeluarkan tahun 2026 sebagaimana yang tercetus dari celah-celah jari dari Dias Hendro Priyono waktu Habib Rizik pulang, selamat bertemu katanya tahun 2026, berarti kan akan dikurung sampai 2026 kemungkinan begitu ya. Satu respon yang direspon oleh netizen ya, yang paham persoalan peta politik dan pertarungan politik menjelang 2024 ya. Jadi dengan ditetapkannya kalau ditetapkan Front Pembela Islam itu ditetapkan sebagai organisasi teroris, itu banyak yang bisa menyelamatkan pemerintah, apalagi di lingkungan istana ada ahli hukum yang bisa mencarikan pasal-pasal dan bangunan argumentasi yang tampaknya cukup kuat, tapi sebenarnya seperti rumah kartu ya. Seperti rumah kartu yang bangunan argumentasi secara hukum itu sebenarnya kalau ditiup, atau kalau rumah kartu ditiup di pantai kena hembusan angin pantai yang lemah pun, atau kena lidah ombak yang lemah, maka rumah kartu itu rubuh sebenarnya ya. Tapi untuk sementara mereka pakai untuk meyakinkan masyarakat bahwa Front Pembela Islam betul-betul organisasi yang harus dihabisi beserta tokoh-tokohnya yang harus dipenjara. Jadi yang masih tersisa adalah YouTuber dan juga kaum civil society yang mungkin tidak punya channel YouTube tetapi mereka masih punya nurani. Jadi yang masih kalau semua kezaliman memuncak itu menurut sirahnya gitu, menurut sunnatullahnya, pasti dia akan tenggelam ya. Saat untuk hancur ketika puncak-puncak kezaliman dan kemungkaran itu begitu nyata di depan mata. Jadi masih ada hope ya. Justru ketika nanti kalau Front Pembela Islam ditetapkan sebagai organisasi teroris sebelum Lebaran misal, atau setelah Lebaran ya, itu sebenarnya justru membuka peluang-peluang harapan baru bahwa esok matahari kebenaran akan tiba dan bercahaya di ufuk timur, sepanjang sebagaimana ucapan dari Muhammad Nasir, Perdana Menteri tahun 50 yang juga kemudian menjadi pahlawan nasional. Satu-satunya cara untuk agar kemungkaran itu bisa menang, satu saja caranya, yaitu jika kita berpangku tangan dan jika kita berdiam diri saja. Jadi kalau semua orang sudah berdiam diri, maka kemungkaran itu akan berjaya. Oleh karena itu kata Muhammad Nasir, satu-satunya cara untuk menyelamatkan bangsa ini, jika orang-orang yang masih punya hati nurani itu tidak berdiam diri. Dan Rasulullah juga sudah mengingatkan, bukan, man ra'a minkum munkaran, jika kamu melihat satu kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadih, ubah dengan tanganmu, dengan kekuasaan yang kamu mungkin kalau kamu berani. Fa illam yastati, jika kamu tidak mampu mengubah kemungkaran yang kamu lihat itu, tidak kamu bisa ubah dengan tangan, fa bilisani, dengan tangan, dengan lisan ya. Fa illam yastati, dengan lisan itu maksudnya melalui alat yang modern, melalui gejala modern, yaitu YouTube atau WhatsApp atau Instagram atau Telegram atau apa saja yang mungkin, melalui gejala-gejala modern yang sudah Allah titipkan ke manusia abad 21 ya, YouTube dan kawan-kawan. Dan fa illam yastati, bila
kamu juga nggak berani mengatakan sesuatu melalui kemungkaran itu, maka dengan lisan itu, maka tolaklah, ubahlah kemungkaran itu dengan hatimu, tanamkan kebencian terhadap kemungkaran itu, dan jangan berdamai dengan kemungkaran itu. Meskipun dzalika ad'aful iman, meskipun itu adalah selemah-lemahnya iman, nanti sampai tumbuh setelah lemah iman itu tumbuh keberanian kembali menggunakan lisan dan menggunakan tangan untuk mengubah kemungkaran yang begitu ditampakkan oleh kekuasaan. Kenapa kita harus tetap bicara? Karena negeri ini adalah negeri kita semua, bukan negeri para penguasa yang 5 tahun berganti, dan dia akan segera kemungkaran itu disapu oleh angin kebenaran, meskipun angin kebenaran itu sangat halus. Selamat datang matahari kebenaran esok pagi di ufuk timur yang selalu bercahaya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, itu tertua di semesta fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Yaitu kalau Front Pembela Islam dijadikan organisasi teroris dan kemudian ada alasan secara yuridis kekuasaan untuk memotong akar perlawanan oposisi yang begitu masif yang selama ini ditampakkan jaringannya tidak-tidaknya oleh jaringan kemanusiaan yang ditampakkan oleh Front Pembela Islam selama 2 dekade terakhir. Dan ini peluang yang sangat besar bahayanya bagi kezoliman, bagi kemungkaran, bila akar-akar perlawanan ini secara potensial tidak dipadamkan sejak awal. Dan cara memadamkan akar-akar atau benih-benih oposisi salah satunya dimulai dengan menetapkan Front Pembela Islam yang sudah bubar itu ditetapkan dengan secari keputusan, dengan secari surat yang ditandatangani oleh beberapa departemen, oleh beberapa kementerian sebagai ormas teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.